AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau menulis teks. AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pekerjaan manusia. Apakah AI akan menggantikan manusia dalam pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas? Apakah manusia akan tersingkir oleh mesin yang lebih cepat, murah, dan akurat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Sebagian orang berpendapat bahwa AI akan menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihapuskan karena AI akan membuka peluang baru untuk inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa AI akan mengancam pekerjaan manusia, terutama yang bersifat rutin, manual, atau administratif. Menurut sebuah studi oleh McKinsey Global Institute, sekitar 50% dari aktivitas pekerjaan saat ini dapat diotomatisasi oleh teknologi yang ada saat ini. Namun, alih-alih melihat AI sebagai ancaman atau peluang, kita sebaiknya melihat AI sebagai mitra atau rekan kerja. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan keunggulan AI dalam hal kecepatan, skala, dan kuantitas, serta keunggulan manusia dalam hal kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan sosial. Ini disebut sebagai kolaborasi antara manusia dan AI atau Human AI Collaboration, yaitu cara kerja yang melibatkan interaksi antara manusia dan AI untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antara manusia dan AI dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi manusia, kolaborasi dengan AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengurangi kesalahan dan pekerjaan rutin, serta meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja. Bagi AI, kolaborasi dengan manusia dapat meningkatkan akurasi dan relevansi hasil kerja, menyediakan umpan balik dan penjelasan untuk pembelajaran dan perbaikan, serta memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan etis. Beberapa contoh aplikasi kolaborasi antara manusia dan AI di berbagai bidang adalah sebagai berikut. Pertama, di bidang pendidikan. AI dapat membantu guru dalam menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, memberikan umpan balik dan penilaian secara otomatis, serta mengelola administrasi sekolah. Guru dapat fokus pada aspek-aspek pedagogis atau keterampilan mengajar dan sosio-emosional dari pembelajaran, seperti membangun hubungan dengan siswa, mendorong partisipasi dan diskusi kelas, serta menumbuh kembangkan kreativitas dan kritisisme siswa. Kedua, di bidang kesehatan. AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, merekomendasikan pengobatan, serta memantau kondisi pasien. Dokter dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman medis dari AI untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Dokter juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal dengan pasien dengan memberikan perhatian dan empati yang lebih baik. Lalu ketiga, di bidang bisnis. AI dapat membantu manajer dalam mengoptimalkan proses operasional, menganalisis data pasar dan konsumen, serta merancang strategi pemasaran dan penjualan. Manajer dapat mengandalkan kecepatan dan akurasi dari AI untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang berguna. Manajer juga dapat meningkatkan kinerja tim dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim. Namun, untuk dapat berkolaborasi dengan AI secara efektif, manusia juga perlu memiliki keterampilan dan sikap tertentu. Beberapa keterampilan dan sikap yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Keterampilan digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan memahami teknologi digital termasuk AI. Keterampilan digital tidak hanya meliputi aspek teknis, tetapi juga aspek etis, legal, dan sosial dari penggunaan teknologi digital. Keterampilan belajar sepanjang hidup, yaitu kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Keterampilan belajar sepanjang hayat meliputi motivasi, inisiatif, adaptabilitas, dan refleksi diri. Keterampilan sosial dan emosional,
yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain, termasuk AI. Keterampilan sosial dan emosional meliputi komunikasi, kerjasama, kreativitas, kritisisme, kepemimpinan, dan empati. Untuk meningkatkan keterampilan dan sikap ini, manusia perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, atau individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang mengintegrasikan pengajaran tentang teknologi digital dan AI. Pendidikan ini harus memberikan pengetahuan dasar tentang konsep dan aplikasi AI, serta mengembangkan keterampilan digital dan sosial emosional siswa. Menyediakan pendidikan dan pelatihan lanjutan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Pendidikan dan pelatihan ini harus memberikan pengetahuan spesifik tentang bidang atau industri tertentu yang menggunakan AI, serta mengembangkan keterampilan adaptasi dan inovasi peserta didik. Lalu kedua, mendorong budaya belajar sepanjang hayat di tempat kerja yang mendukung pengembangan diri karyawan. Budaya ini harus memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar secara formal maupun informal, serta memberikan umpan balik dan penghargaan atas prestasi belajar karyawan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa AI tidak mengancam pekerjaan manusia yang bisa berkolaborasi dengan AI tersebut, tetapi AI akan mengambil alih pekerjaan manusia yang tidak bisa berkolaborasi dengan AI. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan meningkatkan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan AI. Jika kita berhasil melakukan hal ini, kita dapat memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan manusia.